Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aprian Aryanu dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Apa sih menyimak itu? Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Adapun tujuan dari menyimak yaitu secara umum hanya 2, yaitu sebagai pengalaman dan pengetahuan. Dan adapun jenis-jenis menyimak, yang pertama ada menyimak ekstensif. Lalu yang kedua menyimak intensif. Lalu apa yang dimaksud dengan menyimak ekstensif? Yaitu proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di jalan, dan lain sebagainya. Lalu yang dimaksud menyimak intensif itu apa? Yaitu yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Adapun keterampilan yang kedua adalah keterampilan berbicara. Lalu apa sih berbicara itu? Berbicara adalah aktivitas berbahasa yang dilakukan manusia setelah aktivitas mendengar. Lalu dengan kata lain, keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang menghasilkan bunyi-bunyi yang mengeluarkan kata-kata serta kalimat yang berwujud gagasan, informasi, ungkapan yang mengandung makna tertentu secara lisan dan merupakan aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan berbicara yaitu tujuannya diantaranya mengekspresikan pikiran atau gagasan, memberikan respon, menyampaikan informasi, menghibur orang lain, hingga membujuk atau mempengaruhi orang lain. Lalu, ada aspek yang perlu diperhatikan dalam berbicara. Yang pertama itu lafal. Yang kedua itu struktur bahasa. Yang ketiga kosakata. Yang keempat kefasihan. Yang kelima isi pembicaraan. Lalu yang keenam pemahaman. Di sini ada jenis-jenis berbicara, yaitu ada 2. Yang pertama berbicara formal, lalu yang kedua berbicara informal. Apa sih yang dimaksud dengan berbicara formal? Yang dimaksud berbicara formal adalah memiliki aturan dan tata krama dalam penyampaiannya. Contohnya seperti ceramah atau pidato. Lalu, apa itu berbicara informal? Nah, berbicara informal ini yaitu sebaliknya, tidak memiliki aturan dan tata krama dalam penyampaiannya. Contohnya seperti kita berbicara dengan teman sebaya kita. Lalu keterampilan yang ketiga, ada keterampilan membaca. Pengertian dan tujuan membaca, yaitu membaca adalah proses untuk mendapatkan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan pada dasarnya, tujuan membaca yaitu memberi pengetahuan dan keterampilan kepada siswa.
Menurut Khairuddin dan kawan-kawan, ada 8 proses membaca. Yang pertama, aspek sensori. Yang kedua, aspek perseptual. Lalu yang ketiga, aspek sekuensial. Lalu yang keempat, aspek asosiasi. Lalu yang kelima, aspek pengalaman. Yang keenam, aspek berpikir. Yang ketujuh, aspek belajar. Yang kedelapan, aspek afektif. Di sini macam-macam membaca yaitu ada 2. Ada membaca nyaring dan ada membaca senyap atau di dalam hati. Apa sih membaca nyaring? Yaitu membaca nyaring yaitu kegiatan membaca dengan mengeluarkan suatu suara atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Sedangkan membaca senyap itu membaca tidak bersuara tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, atau memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau di dalam hati. Lalu, yang keempat, yaitu ada keterampilan menulis. Pengertian menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan dan pendapat kepada seseorang melalui tulisan. Fungsi menulis adalah sebagai media untuk komunikasi secara tidak langsung. Tujuan menulis adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca. Dan menurut Keraf, ragam tulisan dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, deskripsi, yang kedua, eksposisi, yang ketiga, argumentasi, yang keempat, narasi, lalu yang kelima adalah persuasi. Mungkin cukup sekian pembahasan 4 materi keterampilan berbahasa dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.